Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Belajar, bertemu lagi dengan saya Muhammad Akmal SPD. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu berkaitan dengan materi mengenal Rasul-Rasul Ulul Azmi. Adapun sasarannya adalah kelas 5 SD. Adapun tujuan pembelajaran dari mengenal Rasul-Rasul Ulul Azmi, yang pertama adalah mampu memahami pengertian Ulul Azmi. Yang kedua, mampu menyebutkan Rasul-Rasul yang tergolong Ulul Azmi. Sahabat Rumah Belajar, tahukah kalian mengenai Ulul Azmi? Ulul Azmi berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah ulul dan yang kedua adalah al-azmi. Ulul artinya mempunyai atau memiliki, sedangkan al-azmi adalah keteguhan atau tekad yang kuat. Kalau disebut Rasul Ulul Azmi adalah Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan, tekad, dan kesabaran yang sangat kuat. Ia teguh menjalankan tugas-tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah menyebutkan Rasul-Rasul yang tergolong Ulul Azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ia mengajak manusia untuk menyembah dan melarang memperhambakan diri kepada selainnya. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihissalam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Akhirnya Tuhan menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir yang besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari bencana itu. Mereka adalah para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia merupakan adalah anak dari tukang pembuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik, dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ajak mereka meninggalkan menyembah berhala karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah, maka doanya dikabulkan. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Ia hidup di masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel, seraya berdoa agar diberi kawan untuk membantunya. Akhirnya diberilah Harun saudaranya yang membantu dakwanya. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah, beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja tanpa adanya seorang ayah. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia. Percayakah ataukah tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwanya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Yang kelima atau yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah nabi yang sangat jujur sejak kecil. Ketika orang-orang Arab jahiliyah ditanya tentang Nabi Muhammad, percayakah kalian ketika Muhammad mengatakan ada musuh di balik gunung itu? Maka seraya orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu akan mengatakan, pasti kami percaya, karena Nabi Muhammad adalah orang yang jujur.
Ketika kami menitipkan emas-emas kami, maka emas kami pun kembali sama seperti semula. Ketika kami menitipkan kambing-kambing kami, maka kambing kami pun kembali dalam keadaan gemuk. Maka pasti kami akan percaya. Kemudian ketika ditanya lagi, apakah kalian percaya ketika Muhammad mengatakan bahwasanya dia adalah nabi dan rasul? Maka seraya orang Arab jahiliyah pada waktu itu, kalau persoalan nabi dan rasul, kami jangan dulu, kami belum bisa percaya.